Ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung pagi hari ini. Saya izin ke Bang Firman dulu. Bang Firman, ini juga mengejutkan begitu ya. Sebelum keluar langkah politik yang diambil PDIP, nampaknya kader PDIP sudah menunjukkan akan menjadi oposisi. Kader PDIP tidak berdiri sendiri, tapi ini pernah mencalonkan sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Ini sebagai sikap individu saja atau cerminan dari PDIP? Kode keras begitu ya, PDIP juga nanti akan mengambil langkah yang sama. Iya, kami tidak menggunakan frasa diksi individual ya, seolah-olah itu memetakan Pak Ganjar Pranowo seolah-olah di luar ya. Jadi sudah ada Tapi izin. kami menggunakan frasa diksi sebagai mantan calon presiden. Mantan calon Sehingga presiden. ekosistem politiknya itu meluas dan mendalam. Nah, tentu nanti secara institusional kepartaian pada saat yang tepat PD Perjuangan dan Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan apa yang menjadi sikap politik, pendirian politik PD Perjuangan. Nah, jikalau melihat dari sudut pandang kaderisasi Pak Ganjar Pranowo, maka memang ini kader utama, kader inti, tulen, karena seluruh jalur jenjang di pendekatan struktural partai, kemudian juga legislatif, eksekutif, beliau sudah menjalani, menempuh sejak mahasiswa dan pemuda. Oleh karena itu, maka tentu sikap pendirian pemikiran politik Pak Ganjar Pranowo bisa merefleksikan apa yang menjadi dinamika yang luas, dialektika yang dalam, yang ada di dalam ekosistem suasana kebatinan PD Perjuangan. Nah, ada 3 argumen pendekatan kenapa beliau menyampaikan itu tentunya ya. Yang pertama, karena itu berkaitan dengan penciptaan apa yang disebut dengan politik kerakyatan dan kebangsaan. Jadi PDI Perjuangan, paling tidak Pak Ganjar Pranowo dan ekosistem tadi itu tetap membangun apa yang disebut dengan tidak menjaga jarak dengan kerakyatan. Jadi nilai-nilai kerakyatan itu. Yang kedua, yaitu berkaitan juga dengan politik keadaban dan politik kebudayaan. Dan yang ketiga adalah di situ ada nilai-nilai juga. Yang ketiga adalah yaitu politik apa yang disebut keseimbangan dan politik keadilan. Jadi 3 perspektif itu. Nah, soal nanti institusi kepartaian kita menunggu misalnya hasil rakernas. Oke, tapi yang menarik Bang Firman, kenapa kemudian pernyataannya dibuat terpisah? Ini kan jadi pertanyaan publik. Kenapa Pak Ganjar ngomong sendiri, PDIP nunggu dulu belum selesai gitu, masih dibahas. Jadi kesannya ada dualisme internal gitu loh, yang berbeda. Sebetulnya tidak, dan itu bukan sesuatu yang dipertentangkan karena konteksnya adalah halal bihalal, yaitu tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Tentu di situ adalah soal pencapresan dan pencawapresan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi bukan sesuatu yang dipertentangkan, dan untuk itu maka tentu kita pahami itu dalam konteks secara profesional. Nanti mau konfirmasi dulu sedikit boleh? Ya. Berarti sudah diizinkan oleh Ketua Umum untuk ngomong itu kemarin? Tentu yang lebih tahu kan Ibu Ketua Umum dan juga Pak saya nanya. Ganjar. Iya, kami tidak memasuki wilayah itu. Sebenarnya Bang Firman, sebelum saya ke Mas Umam, ini apa sih yang menjadi alasannya? Apakah untuk check and balances begitu ya, ada oposisi nantinya, atau memang ada faktor rasa-rasa Pak Jokowi di pemerintahan yang baru nantinya sehingga keputusan ini diambil? Bisa diulangi? Jadi sebenarnya faktor atau alasan kuatnya Mas Ganjar mengambil keputusan untuk menjadi oposisi, apakah karena untuk check and balances nantinya, atau memang sebenarnya ada faktor-faktor lain di belakang itu? Faktor lain di belakang itu karena memang itu apa adanya. Kejujuran politik kan perlu ada, keterbukaan politik ada. Jadi beliau mengukuhkan sikap pendirian politiknya secara terbuka supaya tidak ada multitafsir. Nah, ada 3 argumen pertimbangan tadi ya. Yang pertama yaitu soal politik kerakyatan kebangsaan, yang kedua politik keadaban dan kebudayaan, ketiga politik keseimbangan dan keadilan politik. Nah, itu perlu dibangun paling tidak dari atmosfer mantan calon presiden dan seluruh ekosistem baik relawan, bukan hanya konstituen juga, rakyat Indonesia benar-benar sebagai masyarakat Indonesia yang membutuhkan soal keseimbangan politik dan keadilan politik. Jadi termasuk juga misalnya seperti yang kami sampaikan tadi, itu bisa merepresentasikan suasana kebatinan politik warga PD Perjuangan dan bukan konstituen yang mendukung, mendorong Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentu secara institusi formal, secara kepartaian nanti ada saat yang tepat, misalnya pada saat rakernas, dan itu menjadi hak prerogatif konstitusional Ibu Ketua Umum.
sebagai satu komando, satu garis kebijakan yang menjadi kepemimpinan di PD Perjuangan.